Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya yang dihormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya Pak Ci di Singapura, Buya. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana hukum mengambil air wudhu di dalam kamar mandi, Buya. Hukum mengambil air wudhu di dalam kamar mandi. Mohon penjelasannya, Buya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Mengambil air wudhu di kamar mandi adalah sah. Adalah sah. Jika dimaksud kamar mandi adalah kamar mandi yang ada kloset yang biasa dibuat dipakai buang air kecil dan buang air besar, namanya hamam, tetap wudhunya adalah sah. Yang menjadi masalah adalah membaca bismillah dan menyebut kalimat zikir di tempat tersebut, itu seperti apa hukumnya? Hukumnya adalah tidak haram, hukumnya adalah makruh. Mengucapkan bismillah dengan lidah yang terucap. Tapi kalau bismillahnya di dalam hati atau tak mengucapkan bismillah tetap sah. Jadi kalau bicara tentang wudhunya adalah sah. Adapun mengucapkan bismillah karena niat untuk baca bismillah disuarakan di WC, toilet, hukum mengucapkan bismillah adalah makruh, tidak haram. Kapan mengucapkan zikir dan kalimat seperti itu haram? Haram hanya di satu keadaan, yaitu inda khuruji kharijin, waktu ada sesuatu yang keluar kita menyebut kalimat zikir, itu yang haram. Jadi waktu ada keluar lalu mengucapkan bismillah itu haram, atau mengucapkan kalimat zikir itu haram. Tapi kalau kita menyebut kalimat zikir, menyebut nama Allah, bismillah dan lainnya di tempat tersebut tidak haram hukumnya, hanya makruh. Hendaknya kita menyebut dengan hati saja. Adapun wudhu tetap sah. Terima kasih Mas Wildan, dan pertanyaan ini barangkali juga mewakili pertanyaan dari saudara-saudari kita yang lain terkait dengan hal yang dimaksudkan. Idealnya memang tempat wudhu itu berpisah dengan toilet. Mengapa? Karena di dalam tempat wudhu itu kita juga menyertakan ya berbagai macam kalimat-kalimat thayyibah yang mengiringi proses wudhu, baik sebelum ataupun setelah wudhu itu dilangsungkan. Ya, bukankah kita saat berwudu kan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kan, sebagai mula kita mengerjakan segala kebaikan dengan dasar yang Nabi sabdakan, kullu amrin tibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Dan itu juga sebagai ekspresi ungkapan gambaran atas niat yang kita tujukan dari wudu itu, kita arahkan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di akhir wudu kita juga kan berdoa, ya kan, dengan mengucapkan syahadatain, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian kita mengatakan Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Kalau kita mau kemudian tambahkan juga dengan doa wa ja'alni min ibadikas salihin. Nah, sedangkan kalimat-kalimat thayyibah yang berupa permohonan-permohonan doa dalam kebaikan ataupun menyebut asma-asma yang mulia, nah itu kan umumnya tidak diutarakan saat kita berada di dalam toilet. Ya, karena toilet punya sifat tertentu, ya sifatnya hanya untuk menyalurkan atau membuang hadas, baik yang sifatnya kecil ataupun juga besar, dengan cara-cara tertentu yang boleh jadi juga melahirkan najis. Sedangkan wudhu itu ya tidak seketika juga menyatu dengan menghilangkan najis, bisa jadi hanya hadasnya saja, belum tentu ada najisnya, gitu kan. Sedangkan kalimat-kalimat thayyibah sangat tidak disukai diungkapkan dalam keadaan-keadaan kita masuk toilet. Karena itu saat masuk toilet kita kan berdoanya doa memohon perlindungan kepada Allah dari godaan-godaan setan yang berkumpul di tempat-tempat yang buruk, ya seperti toilet dan semisalnya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, kemudian ketika kita keluar, kita kan beristighfar tuh, ghufranak, gitu kan, ghufranak, mohon ampunanmu ya Allah. Nah, ada yang mendetilkan itu, kenapa kita minta ampunan ketika keluar? Karena kita menahan diri dari pengungkapan kalimat thayyibah yang biasanya kita ucapkan di setiap tempat, gitu kan, istighfar, sholawat dan sebagainya. Nah, ketika itu terputus saat masuk toilet, ya seakan-akan ada sifat tawadhu, kita memohon ampunan karena nggak mampu mengungkapkan, karena itu tempat yang tidak pantas, gitu kan, diungkapkan itu di tempat yang tidak sesuai. Maka ketika keluar kita mengatakan ghufranak kalau ada hal-hal yang tidak tepat di dalam dan tidak mampu mengerjakan hal yang biasa kita kerjakan. Itu adab saja, takdib di dalamnya. Karena alasan inilah akan lebih bagus kalau tempat wudhu itu bisa terpisah sendiri dengan toilet, sehingga nanti kesempurnaan hal-hal yang mengiringi bisa dilakukan. Bila pun memang keadaannya tidak memungkinkan dan hanya ada itu dan bisa didapatkan di dalam berbagai kondisi, ya Anda ke mall misalnya kan, tidak ada tempat spesifik wudhu, taruhlah itu demikian kondisinya, atau bahkan dalam kondisi tertentu, bahkan saat haji atau umrah yang begitu padat tempat wudhunya misalnya,
dan Anda hanya menemukan ada toilet tapi ada keran yang disiapkan terpisah gitu kan di dalamnya itu. Nah, ini kondisi-kondisi demikian masih memungkinkan ya. Jadi kalau ada kondisinya sifatnya tidak terpisah keadaan tempat wudunya, maka tidak ada masalah ketika Anda berwudu dalam keadaan juga menyatu tempatnya dengan toilet, karena kaidah juga mengatakan ad-daruratu tubihul mahdharat. Kondisi-kondisi yang mendesak itu, kondisi-kondisi yang tidak biasa itu membolehkan, bahkan yang terlarang pun asalnya diperkenankan. Nah, ini kan sifatnya tidak terlarang, hanya tidak disukai gitu kan, makruh sifatnya, nggak ada nas haram di dalamnya, tapi sifatnya tidak disukai. Tidak disukainya itu karena kita tidak bisa mengungkapkan hal-hal baik yang mungkin kita bisa lakukan ya saat kita berwudu. Jadi kita berdoa harus keluar dulu setelah selesai wudu gitu kan, baru kemudian kita bisa berdoa, ataupun bismillahirrahmanirrahim hanya kita bisa ungkapkan dalam hati, nggak bisa kita lafadzkan gitu kan. Doa-doa pun kita iringkan di dalam hati. Nah, itu hal-hal yang menjadikan kita kemudian tidak maksimal. Pun demikian juga ada satu kondisi lain, itu kan tempat berkumpulnya setan di tempat-tempat yang kurang bagus itu, sehingga godaan-godaan saat berwudu dan sebagainya, nah itu kadang-kadang lebih banyak. Nah, ini tentunya juga di satu sisi tidak berlaku juga ya kondisi ini saat misalnya kalau mandi besar, kadang-kadang kan juga tempatnya menyatu juga dengan toilet, kan mandi besar juga berlangsung wudu di dalamnya, kan? Nah, ini kita harus fleksibel juga dalam kondisi-kondisi demikian. Jadi ini yang mau saya katakan, tidak berhukum haram itu bisa dilakukan kalau tempatnya kita misalnya memungkinkan untuk berpisah, bagus ada dipisahkan. Tapi kalau menyatu pun tidak ada masalah, kan? Tidak ada masalah sepanjang dalam keadaan-keadaan darurat tertentu dan tidak berhukum haram. Ya, apa dalilnya? Yang tadi saya sampaikan. Ya, tidak ada nas spesifik mengharamkannya, dan kadang-kadang kita mandi besar juga ya, al-ghuslu dari janabah dan semacamnya juga berlangsung, dan dalam mandi besar juga ada wudu. Namun barangkali kesempurnaan itu tidak bisa kita iringkan dengan kalimat-kalimat thayyibah yang diungkapkan, hanya dalam hati kita lakukan. Jadi kalau tidak ada tempat lain dan menjadikan Anda berwudu misalnya menyatu dengan toilet, di dalamnya ada toilet, maka kalimat-kalimat thayyibah itu cukup dalam hati, tidak perlu diungkapkan di lisan, kan? Dan sempurnakan wudu Anda, lalu ketika keluar Anda berdoa sebagai penutup bagian dari wudunya. Demikian kiranya bisa disampaikan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Dan sebelum saya menutup, ada sesuatu yang sangat menarik ketika Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menyampaikan kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya saat beliau berada di kediamannya Sayyidah Maimunah radhiyallahu taala anha, dan malamnya kemudian bangun ya, bangkit dari tidurnya, duduk dulu menghilangkan bekas ngantuk. Nah, ini ditemukan di Sunan Abu Daud nomor hadis 1367. Tsumma dhahaba ila syanin mu'allaqah. Kemudian beliau pergi ke tempat tertutup. Nah, syanin mu'allaqah ini enggak disebutkan tempat tertutupnya. Apakah dia sifatnya mirhad, kan? Apakah tempatnya toilet yang menyatu, kamar mandi, ataukah dia tempat wudhu, kan? Bidha, apakah dia tempat wudhu? Nah, ini yang tidak disebutkan. Keadaannya tempat tertutup saja. Ini memberikan kesan bahwa bisa jadi kalau itu yang dimaksudkan adalah tempat yang tertutup, itu toilet dan semacamnya, jelas ya dilakukan dalam bentuk tertutup sehingga tidak tampak aurat dan sebagainya, itu fikih yang lain. Tapi kaitan dengan wudhu juga itu cukup menarik juga. Hendaknya kalau kita pun membuat tempat wudhu di satu tempat ya, dimungkinkan ada penutupnya, karena boleh jadi tempat-tempat yang digunakan untuk oleh laki-laki ataupun perempuan yang menyatu, dan menyatu itu yang dimaksudkan dimanfaatkannya ya, boleh jadi ada perempuan juga yang masuk ke situ, kan di satu tempat tuh nggak ada kehususan gitu ya. Nah, tapi tempat-tempat lain sekarang sudah lebih bagus, ini untuk laki-laki, ini untuk perempuan, tuh nggak ada masalah. Tapi kalau tempat yang digunakan untuk menyatu, dia hendaknya ada penutup sehingga nggak semua orang bisa mengakses ke dalamnya dengan batas-batas tertentu. Apa kaitannya, korelasinya dengan pertanyaan Anda? Syanin mu'allaqah di sana nggak disebutkan ya, apakah itu tempat wudhu atau menyatu dengan toilet, tapi babnya ketika keluar dari situ Nabi sudah berwudhu ya, sedangkan keterangan-keterangan tentang seputar wudhu Nabi dan bangkit di malam hari itu disertakan juga dengan janabat. Artinya apa? Di kondisi-kondisi tertentu kan mandi, kan? Dalam mandi itu kemudian ada proses wudhu dan sebagainya. Ini menunjukkan kesan bahwa dalam mandi itu kan ada selain hadas juga ada sifat-sifat lain yang dibersihkan.
Itu kan bisa jadi juga yang mengandung najis seperti buang air kecil ya dan sebagainya kan menyertai dalam mandi itu. Nah, ini memberikan kesan bahwa tidak ada hukum spesifik haram untuk mengerjakan wudhu di dalamnya karena ada proses yang tadi saya sebutkan, tapi lebih disukai kalau hanya untuk wudhu semata, tidak disertai dengan mandi yang lainnya, kalau ada tempat yang terpisah sehingga bisa menyempurnakan bacaan-bacaan yang dimaksudkan. Demikian Mas Wildan ya, semoga bisa dipahami dengan baik. Allah Ta'ala alam bisawab. Jadi kembali, niat itu di hati Bapak. Niat itu di hati. Kalau Bapak niatnya di luar kamar mandi belum kena air, enggak jadi. Kan tadi dibilangin, niat kudu bareng dengan basuh wajah. Jangan sampai kita niat dulu sekarang nih, nah itu wudunya di sono, enggak jadi. Niat itu kudu bareng kena air di dalam hati, niatnya dalam hati. Apanya? Sekarang pertanyaannya, niat itu di mana Pak? Enggak, bukan. Ininya dulu harus pahami dulu. Niat itu di mana tempatnya? Dalam hati. Baik. Ini niatnya di hati. Jadi Bapak harus berubah lagi. Bagaimana cara melafalkan niat? Begitu pertanyaannya. Jangan pertanyaan tadi, maka jawabannya tadi tuh. Begitu jawabannya. Begitu. Jadi bagaimana kita baca doa di kamar mandi? Begitu aja dah. Bukan masalah wudhu doang nih. Begitu kan begitu. Bagaimana hukum berdoa di kamar mandi? Ini kita harus bisa mengerti tentang kamar mandi dan jamban. Itu begitu. Apa bedanya jamban, apa bedanya kamar mandi? Kalau jamban tempat khusus namanya jamban. Ini kita harus pahami nih. Pahami, jamban itu tempat khusus itu namanya jamban. Kamar mandi itu artinya ruang air. Kita nyuci di situ, mandi di situ, wudhu di situ, ngambil air masak di situ, dan di situ juga ada tempat pup. Namanya ini bagaimana ini ya? Ini dengerin dulu. Saudara kosongin kalau di majlis taklim biar saudara masuk ilmu, paham. Kalau enggak kosong sulit diisinya. Kayak gelasnya udah penuh, tumpah mulu. Saya kasih keterangan. Jamban artinya tempat itu artinya tuh. Dua, kamar mandi artinya ruang air. Ruang air, di situ bisa mandi, di situ buat ada, di situ buat masak, di situ buat nyuci. Ini namanya kamar mandi. Yang dilarang oleh agama, doa itu dilarang kalau di jamban. Paham itu? Kalau di jamban, jangan doa. Jadi kamar mandi ini jamban bukan? Apa? Ini dengerin. Saudara catat. Kalau nggak dicatat nggak bisa catat di kertas. Nanti jawabnya gampang. Nggak kelamaan saya muter di sini lagi. Jamban sama dengan tempat Tulis. Biar ngerti. Saudara bisa jawab nih. Karena definisinya nggak paham, hukumnya bakal salah. Begitu. Jamban artinya kamar mandi sama dengan ruang air. Ruang air yang fungsinya bisa mandi, bisa wudhu, bisa nyuci, buat ngambil masak, tetek, bengek. Itu namanya kamar mandi. Saya udah tahu tuh. Apa kamar mandi? Ruang air yang fungsinya untuk mandi, wudhu, nyuci, ngambil air masak, tetek, bengek. Itu namanya kamar mandi. Jamban? Baik. Saya mau tanya, doa di kamar mandi boleh nggak?
tuh gara-gara dicatat udah bisa jawab. Begitu. Tuh gitu. Yang nggak boleh di mana? Di jamban. Jadi saudara kalau wudhu di keran jamban apa di keran yang bukan jamban? Begitu. Hah? Oh, di kamar mandi. Boleh baca doa-doa? Boleh. Buka kitab Al-Fiqhul Islami karya Sidi Syekh Hasan Ayyub. Kesalahan orang kagak boleh doa tuh. Kenapa? Karena anda paham antara dauratul miyah dan khala. Khala tuh jamban. Begitu. Kita harus bisa bedakan mana jamban, mana kamar mandi. Begitu. Begitu. Supaya kita jangan terbawa kemana-mana. Maka lihat dauratul miyah. Begitu tulisannya tuh, ruang air. Orang sebut WC. Begitu. Ruang air. Wudu di situ ada. Jamban ada. Yang nggak boleh kalau saudara nih toilet nih, wudunya di toilet, doa ada di situ tuh. Biasanya wudu di situ nggak? Oh iya, biar paham. Kurang lebih begitu. Ini begitu. Udah paham? Baik, wallahu a'lam. Udah, baik. Iya baik. Gimana? Saya kalau niat bagi orang yang istihadah itu niatnya istighfar di sholat. Kalau dia baca Quran boleh jadi setelah sholat dia membaca Al-Quran boleh jadi karena niatnya istighfar. Iya baik. Jadi karena orang istihadah ini, bagaimana nih orang istihadah ini? Bolehkah dia baca Quran? Karena dia tidak ya boleh aja baca Quran. Orang baca Quran mau nggak pakai wudhu juga boleh. Kalau baca, begitu. Baca doang. Nih berbicara baca pemegang. Iya kita harus jelas nih. Oh megang. Iya baik. Iya baik. Enggak, jadi antara baca dan megang belum tentu. Kayak orang dagang Quran tuh. Dagang Quran, itu dia baca enggak? Kagak dia megang, ada aturannya. Kalau baca kayak orang tahlilan kan baca Quran ke Yasin segala macam. Enggak punya wudu enggak apa-apa. Begitu. Jadi kalau orang istihadah, bagaimana niat dia wudunya listibahatis sholati. Kalau dia listibahatis sholati bisa turun untuk megang Quran. Turun bisa. Kalau dia niat wudunya untuk megang Quran karena pengen baca, nawaitul wudu'a listibahati masil mushafi, untuk sholat nggak bisa. Jadi kalau dari atas turun bisa, dari atas turun bisa, begitu. Pastikan kalau orang udah SMA berarti dia punya ijazah SD dia, begitu. Jadi udah kelewat itu, maka boleh dia yang mananya aja, kurang lebih begitu. Begitu. Jadi kalau baca mau nggak punya wudhu nggak apa-apa, baca mah. Karena yang bakal dilarang itu adalah la yamassuhu illal mutahharun, bukan la yaqra'uhu illal mutahharun. Nggak ada. Jangan baca Quran kecuali yang punya wudhu, nggak ada. Tapi la yamassuhu. Jadi beda bainal massi wal qira'ah, itu beda. Tabayun nisbatnya. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam.